Coba Anda bayangkan sebentar ya, industri otomotif nasional kita tuh sekarang ibaratnya lagi jalan di tempat gitu lah. Ya, lumayan berat sih memang kondisinya sekarang. Kan daya beli masyarakat kerasa banget lagi lesu ya. Terus suku bunga kredit kendaraan masih nyekek di level 4,75%. Betul, BI rate ditahan di situ terus ya. Nah, iya. Makanya target penjualan mobil tahun 2026 ini diprediksi cuma mandek di kisaran 850.000 unit aja. Yang mana itu angka yang cukup stagnan untuk ukuran pasar kita kan? Tepat. Jadi secara logika makro, pabrik-pabrik yang bikin suku cadang itu pasti lagi ya istilahnya berdarah-darah lah ya buat bertahan hidup. Tapi anehnya nih di tengah kepesimisan itu, ada satu pabrik pembuat mul dan baut yang market cap-nya kecil tapi labanya malah terbang. M. Nah, anomali fundamental yang kayak gini nih, yang sering banget nyembunyiin cerita terbesar di pasar modal kita, Setuju banget. kan data makro di permukaan teriaknya krisis ya, tapi begitu kita bongkar laporan keuangannya, malah teriak pertumbuhan. Oke, mari kita bedah ini. Apakah saham komponen otomotif ini beneran harta karun yang tersembunyi atau sekedar jebakan valuasi yang siap ngehancurin portofolio Anda? Pertanyaan yang sangat krusial buat kita jawab hari ini. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Khusus untuk Anda yang dengerin hari ini, anggap aja kami berdua ini sebagai mentor saham pribadi Anda ya. Bener banget, kita bakal bongkar semuanya bareng-bareng. Kita udah nyiapin setumpuk sumber yang solid nih. Ada laporan keuangan kuartal pertama 2026, terus ada riset detail dari Indo Premier, data market dari Peluang, sampai berita-berita industri terbaru. Dan semua sumber itu bakal kita pakai buat ngebedah satu emiten spesifik, yaitu PT Garuda Metalindo Tbk. Atau buat Anda yang suka ngecek di aplikasi trading, kode sahamnya BOLT. BOLT. Nah, sebagai mentor Anda hari ini, kita nggak bakal cuma nebak-nebak arah angin ya. Kita bakal pakai 4 kacamata investasi layaknya profesional. Kacamata apa aja tuh? Pertama, kita tes fundamentalnya. Kedua, kita cari katalis pertumbuhannya, terutama soal rumor EV atau kendaraan listrik. Ketiga, kita masuk ke kacamata bandarmologi buat ngelacak pergerakan smart money. Dan terakhir, pastinya kita bedah teknikal dan valuasinya. Mantap. Kalau gitu kita langsung mulai aja dari angka yang jujur sempat bikin saya ngerut dahi pas baca laporannya. Angka yang mana nih? Laba bersihnya ya? Iya, di tengah pasar otomotif yang lagi suram tadi, laba bersih BOLT malah meroket sampai hampir 142,4 miliar rupiah di tahun 2025. Itu lompatan yang luar biasa sih di tengah situasi makro yang berat. Dan momentumnya nggak berhenti di situ kan. Di kuartal pertama 2026 ini aja, mereka stabil cetak untung sekitar 34,6 miliar rupiah. Konsisten banget angkanya. Nah, ini yang bikin saya agak skeptis. Tunggu dulu. Kalau orang-orang lagi nahan beli motor atau mobil baru, gimana ceritanya pabrik pembuat baut ini bisa cetak laba sefantastis itu? Emang mereka jualan mur berlapis emas? Ya nggak berlapis emas juga sih. Rahasianya tuh bukan di produknya, tapi di cara mereka menguasai operasionalnya. Di dunia korporat, kita sebut ini integrasi vertikal. Integrasi vertikal? Maksudnya dari hulu ke hilir mereka pegang sendiri gitu? Bener banget. Coba kita bayangin pabrik biasa ya. Kalau Anda bikin baut, Anda kan butuh beli baja dari pabrik A. Terus, Anda harus bayar jasa pengiriman ke pihak B. Iya, dan setiap pihak pasti ngambil komisi dan untung sendiri-sendiri dong. Itu kan hukum alam bisnis. Nah, itu dia poinnya. Margin Anda bakal kepotong kejam di setiap titik transisi itu. Tapi, manajemen Bolt tuh nyapu bersih semua perantara itu. Oh wow, jadi mereka potong jalur tengahnya ya? Gimana caranya tuh? Kalau kita bedah anak usahanya, mereka punya entitas namanya PT Mega Pratama Verindo. Jadi, alih-alih beli kawat baja yang udah jadi dan mahal, mereka impor baja mentahnya sendiri. Terus bajanya diapain tuh? Ya mereka giling dan tarik kawatnya sendiri di pabrik mereka. Nggak cuma itu, ada satu tahap lagi yang paling nguras kantong di industri komponen, yaitu pelapisan anti korosi. Ah iya, baut di bawah sasis mobil kan pasti kena hujan, kena lumpur, tapi nggak boleh karatan sama sekali kan? Spesifikasi ketahanannya pasti ketat banget tuh. Tepat. Dan proses kimia buat anti karat ini mahalnya minta ampun. Kalau Bolt outsource ini ke pabrik kimia lain, margin laba mereka bakal habis dimakan biaya jasa. Jadi mereka bikin pabrik pelapisan sendiri juga.
Pinternya mereka tuh. Mereka ngakuisisi 99% kepemilikan di PT Indokida Plating, jadi baja ditarik sendiri, baut dicetak sendiri, terus dilapis anti karat di fasilitas mereka sendiri juga. Pantesan, efisiensi dari motong semua perantara inilah yang bikin margin laba bersih mereka bisa tahan di angka 8,5% ya. Bener. Dan ini juga yang ngejawab pertanyaan soal pelemahan rupiah kemarin. Ah, iya benar. April kemarin kan rupiah babak belur ya, sempat nyentuh 17.300 per dolar AS. Itu ngeri banget buat pabrik yang bergantung sama bahan baku impor. Awalnya saya mikir Bolt bakal kalang kabut nih, bayar baja impor pakai dolar yang lagi mahal. Tapi karena mereka giling dan lapis sendiri, mereka bisa nekan biaya konversi yang biasanya dipatok tinggi sama supplier lokal ya. Nah, itu dapat poinnya. Integrasi vertikal ini jadi perisai mereka dari guncangan harga komoditas dan mata uang. Waktu kompetitor lain yang cuma bisa ngerakit doang itu kolaps gara-gara bahan baku mahal, Bolt malah bisa ngerebut pangsa pasar mereka. Masuk akal sih. Tapi, tunggu sebentar. Pas saya baca laporannya lebih detail, saya nembus satu celah nih. Dan menurut saya ini lubang besar yang harus kita kritisi. Oh, soal porsi pendapatan mereka dari grup Astra ya? Iya, 43% loh. Hampir separuh penjualan Bolt itu secara eksklusif disedot sama Astra Honda Motor aja. Emang angka konsentrasi segitu sering bikin manajer investasi deg-degan sih? Iya kan? Ibaratnya ini red flag klasik. Naruh telur di satu keranjang. Kalau Astra tiba-tiba utus kontrak besok, 40% pabrik Bolt nganggur seketika dong. Memang kelihatannya ngeri. Tapi coba kita ubah kacamata kita sedikit, lihat dari sisi teknis operasional. Hubungan ini tuh ibaratnya Anda jadi satu-satunya pemasok beras khusus buat restoran Padang paling besar se-Indonesia. Oke, hidup mati bisnis saya emang di tangan restoran Padang itu. Terus? Terus pertanyaannya, apakah pemilik restoran Padang itu berani ganti supplier beras sembarangan cuma demi harga yang lebih murah sedikit? Nggak juga sih. Kalau tekstur nasinya beda dikit aja, pelanggan pasti sadar dan komplain. Reputasi restorannya bisa hancur. Tepat banget. Menembus level supplier tier 1 buat raksasa kayak Astra, itu kualifikasi teknisnya brutal banget loh. Oh, jadi nggak sembarang pabrik bisa masuk ya? Nggak bisa. Bolt harus bisa nyuplai puluhan juta baut tiap bulan dengan toleransi cacat di level mikrometer. Hubungan simbiosis ini udah dibangun puluhan tahun. Jadi kalau ada pabrik saingan nawarin baut lebih murah 10% ke Astra, belum tentu Astra mau ambil resiko teknisnya ya? Nggak bakal mau. Kepercayaan teknis tingkat tinggi inilah yang jadi barrier to entry atau parit pertahanan bisnis mereka yang paling kuat. Oke, benteng domestiknya kokoh, saya paham. Tapi sebagai mentor, kita kan harus nyari katalis pertumbuhan ya. Kalau pasar lokal stagnan, dari mana target pertumbuhan 15% mereka di tahun 2026 bisa tercapai? Jawabannya ada di luar negeri, di tren geopolitik global yang lagi kejadian sekarang. Maksudnya soal ketegangan sama Tiongkok itu? Iya, strategi China Plus One. Raksasa otomotif dari Eropa dan Amerika tuh lagi panik nyari pabrik alternatif di luar Tiongkok. Mereka mau menghindari tarif perang dagang. Dan Bolt ternyata langsung tancap gas nangkap peluang ini ya. Datanya gila sih, ekspor mereka ke Jerman itu naik 23,1% loh. Dan ke India naik 30,7%. Belum lagi penetrasi mereka ke pasar Amerika Utara dan Meksiko. Masuk ke Jerman itu bukan hal gampang kan? Standar engineering Jerman tuh terkenal paling kejam sedunia. Kalau pabrik dari Tangerang bisa tembus suplai ke sana, itu validasi kualitas global sih jatuhnya. Benar banget. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ekspor ini bukan sekedar nambah pendapatan kasir. Terus buat apa dong? Ini tuh bentuk natural hedging atau lindung nilai alami terhadap rupiah kita yang lagi melemah. Oh, ini menarik banget. Berarti pas rupiah hancur ke 17.300 per dolar tadi, Bolt malah diuntungkan dari sisi ekspornya dong. Betul. Pas pembayaran pakai euro atau dolar dari klien asing itu masuk ke pembukuan rupiah mereka, nilainya kan mendadak bengkak otomatis. Jadi tanpa perlu motong margin buat nurunin harga, produk Bolt udah kelihatan lebih murah di mata klien Eropa. Ini bantalan kejut finansial yang cerdik sih. Banget. Nah, ngomong-ngomong soal masa depan, kita nggak bisa lewatin narasi terbesar dekade ini nih. Kendaraan listrik. Wah, EV nah. Banyak yang bilang transisi ke mobil listrik ini bakal bunuh pabrik komponen konvensional. Kan mobil listrik nggak butuh busi, tangki bensin, atau sistem knalpot. Memang nggak butuh. Tapi chassisnya, tempat nyimpen baterainya, interiornya, itu semua kan tetap harus direkatkan pakai baut dan mur.
Dan baterai mobil listrik itu kan luar biasa berat ya. Tepat. Makanya para insinyur itu mati-matian nyari cara buat neken bobot mobil dari komponen kecilnya. Mereka butuh specialty fasteners. Baut presisi tinggi yang materialnya enteng tapi super kuat gitu ya. Iya, yang tahan reaksi kimia kalau baterainya bocor, tapi sanggup nahan torsi 2 kali lipat lebih kuat dari baja biasa. Dan tebak, Bolt ternyata udah main di sini. Serius? Masuk ke pabrikan mana aja emangnya? Mereka udah suplai komponen buat BYD, Wuling, terus pemain Korea kayak Hyundai. Bahkan buat motor listrik lokal juga udah masuk dari 2020, kayak Alfa, Yadea, dan Gesitz. Ini nih, ibarat lagi zaman Gold Rush atau demam emas, Bolt ini posisinya jualan skopnya ya. Analogi yang pas banget. Nggak peduli ntar merek mobil listrik Tiongkok atau Jepang yang menang perang harga di jalanan, mereka semua bakal tetap butuh beli skopnya, bautnya dari Bolt. Setuju. Mereka imun terhadap perang diskon di tingkat dealer. Nah, ada satu info lagi yang bikin saya geleng-geleng kepala soal efisiensi manajemen mereka, terkait isu ESG atau industri hijau. Klien Eropa kan rewel banget tuh soal pabrik yang ramah lingkungan. Oh, soal pemasangan panel surya itu ya? Iya, mereka pasang panel surya masif di atap pabrik, tapi hebatnya mereka sama sekali nggak pakai capex, alias pengeluaran belanja modal sepeser pun. Ini emang masterclass dalam manajemen efisiensi modal sih. Biasanya perusahaan kan harus bobol uang tunai atau ngutang bank mahal-mahal buat beli panel surya. Bener. Terus kalau mereka nggak bayar pasang, perusahaan panel suryanya untung dari mana dong? Nggak mungkin amal kan? Ya, enggak lah. Sistemnya bagi hasil dari penghematan tagihan listrik. Pas panel suryanya ngurangin tagihan PLN tiap bulan, nilai hematnya itu yang disetor ke penyedia panel surya buat nyicil. Wow, jadi Boyle dapat stempel pabrik hijau gratis buat nyenengin klien Jerman, listrik di masa depan lebih murah, dan kas perusahaannya tetap utuh buat ekspansi yang lain? Bener banget. Tanpa risiko utang. Gila! Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Kalau pertahanan dan operasional mereka segokil ini, apakah pasar nyadar? Atau ini lagi salah harga? Kita masuk ke kacamata bandarmologi. Kacamata favorit buat ngintip pergerakan smart money ya? Jelas dong. Dan di saham Bolt ini ada jejak langkah uang pintar yang ukurannya raksasa banget. Ini pasti soal manuver di pertengahan April 2026 kan? Betul. Data transaksi bursa ngebuka fakta mengejutkan. Pemegang saham pengendali, yaitu PT Garuda Multi Investama, ngeborong 51 juta lembar saham Bolt langsung dari pasar. Itu sekitar 2,18% ya porsinya. Iya, dan nilainya tembus 51 miliar rupiah tunai. Tapi perhatiin plot twistnya nih, mereka beli sahamnya di harga rata-rata Rp1.000 per lembar. Padahal harga pasar saat ini, Cuma di kisaran Rp880–935 doang. hal ini memunculkan pertanyaan penting dong. Mengapa pemilik perusahaan rela beli saham pakai uang puluhan miliar di harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar saat ini? Kenapa coba? Kan aneh. Karena mereka yang paling tahu isi perut pabriknya. Asimetri informasi. Mereka tahu pesanan bulan depan, tahu kontrak ekspor yang belum dirilis ke publik, tahu margin aslinya. Jadi di mata sang pengendali, harga 1.000 itu bukan harga mahal dong. Sama sekali bukan. Itu sinyal akumulasi smart money yang super transparan. Bagi mereka, harga di bawah 1.000 itu adalah harga diskon yang nggak masuk akal. Ibarat ada orang maksa beli balik rumah lamanya lebih mahal dari taksiran bank, berarti dia tahu di halaman belakang rumah itu ada ladang minyak yang orang lain belum tahu ya. Analogi yang sempurna. Jajaran direksi lagi naruh uang real mereka sendiri sebagai jaminan buat masa depan perusahaannya. Tapi tunggu, sebagai mentor yang objektif, saya juga harus ngasih peringatan keras nih ke para pendengar. Saham ini tuh ada resikonya, terutama soal likuiditas. Betul, kita harus kasih tahu disclaimer-nya. Ini bukan buat trader harian. Bener banget, porsi saham Bolt yang beredar buat publik atau free float-nya itu luar biasa pelit, cuma sekitar 10% aja. Yang mana bikin transaksi hariannya sangat gersang. Gersang parah, volume hariannya tuh kadang cuma 40 ribuan lembar doang. Kalau dihitung pakai uang, mungkin cuma setara harga satu mobil bekas. Kalau Anda pakai strategi day trading dan langsung ngehajar beli ratusan juta di saham ini, Algoritma bursa bakal langsung nalik harganya terbang ke langit karena barangnya langka banget. nah itu, dan malah petakannya baru kejadian pas Anda panik mau jualan buat take profit. Antrian pembelinya kosong melompong. Anda bakal kepaksa banting harga jauh banget cuma buat bisa kabur. Makanya ini, saham khusus buat penganut value investing sejati. Yang sabar nyicil beli dikit-dikit, masukin laci, dan tunggu valuasi pasarnya meroket bertahun-tahun kemudian.
Ngomongin soal kesabaran investor, kita jadi ingat satu drama yang sempat bikin investor Bolt jantungan awal tahun ini ya. Oh, drama batal bagi dividen itu. Iya, Februari 2026 kemarin, tiba-tiba manajemen batalin pembagian dividen interim Rp25 per saham. Total uangnya sekitar 58,59 miliar rupiah. Dan respon pasar waktu itu langsung panik total kan? Jelas panik lah. Orang-orang langsung bikin teori konspirasi. Wah, jangan-jangan laba ratusan miliar itu cuma fiksi akuntansi. Buktinya pas mau bayar dividen kasnya kering. Gitu kan omongannya? Sentimen emosional emang sering nyesatin. Padahal kalau kita merujuk ke sumber laporan keuangan mereka, di akhir 2025, kas mereka luar biasa sehat kok. Iya, pas saya cek baris saldo laba ditahannya, nilainya tembus 325,97 miliar rupiah loh. Secara finansial, bayar 59 miliar buat dividen itu mah kecil buat mereka. Bener. Terus kenapa dibatalin? Kalau kita baca surat klarifikasi resmi mereka ke Bursa Efek Indonesia, alasannya murni masalah kepatuhan administratif. Oh, cuma telat ngirim dokumen, jadwal, atau birokrasi gitu ya? Iya, ketimbang mereka melanggar aturan BII dan kena sanksi denda yang besar, dari sisi hukum kepatuhan, jauh lebih aman mereka batalin dulu sementara wacana dividennya. Jadi bukan karena perusahaannya mau bangkrut atau pelit dong. Rekam jejak mereka bagi dividen juga konsisten banget kok. 2023 bagi Rp35, 2024 bagi Rp20. Konsisten tiap tahun. Nah, ketakutan irasional pasar kayak ginilah yang justru nyiptain diskon harga di bursa. Dan ini bawa kita ke kacamata terakhir kita, valuasi dan teknikal. Oke, coba kita telanjangi valuasinya. Kalau cuma lihat rasio PER atau price to earnings, posisi Bolt ada di 14,5 sampai 15,1 kali lipat. Terus PBV-nya di kisaran 1,97 sampai 2,41 kali. Kelihatannya mahal ya kalau cuma lihat angka statis itu, apalagi dibandingin sama industri suku cadang lain yang PER-nya cuma 5 atau 6 kali. Nah, kenapa smart money mau beli premium di atas 14 kali lipat gitu? Balik lagi ke konsep parit pertahanan dan integrasi vertikal tadi. Premium yang dibayar pasar adalah harga asuransi buat sebuah pabrik yang kebal krisis dan punya margin stabil. Iya sih, PER itu kan cuma moto masa lalu doang. Terus kalau kita pakai metode yang ngeproyeksiin masa depan, kayak perhitungan discounted cash flow atau DCF, hasilnya gimana? Nah, dari bedah dokumen riset sekuritas kita, nilai intrinsik real Bolt pakai rumus DCF itu ada di angka Rp1.033 per saham. 1033. Sementara harga di pasar sekarang cuma di 880-an. Berarti ini lagi diskon belasan persen dari harga wajarnya dong? Betul. Dan kalau kita gabungin sama kacamata teknikal, pergerakan grafiknya lagi lumayan asik nih buat diakumulasi, sedang konsolidasi sideways. Support atau lantai pertahanannya ada di mana tuh? Support teknisnya sangat kuat di area Rp865. Itu harga terendah mereka dalam setahun terakhir. Terus, resistensi atasnya ada jauh di 1.285. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua obrolan panjang kita ini bagi portofolio Anda di rumah? Sebagai mentor, strategi taktis apa yang harus dieksekusi? Yang jelas karena saham ini nggak liquid, jangan masuk agresif. Benar, strategi terbaiknya adalah buy on weakness. Di area 880, pungut pelan-pelan pas harga lagi turun mendekati support 865 tadi. Atau kalau Anda lebih suka nunggu konfirmasi tren, tunggu sampai harganya breakout ke atas 1000 dengan volume transaksi yang meledak. Setuju. Karena level 1000 itu bukan cuma angka psikologis, tapi juga batas harga modal sang pengendali utama pas neborong kemarin. Kesimpulannya, Bolt ini contoh nyata harta karun perusahaan small cap yang sering dicuekin gara-gara kurang liquid. Padahal mereka punya monopoli supply chain vertikal, ekspor natural hedging, dan konfirmasi transaksi insider yang masif. Fakta-fakta inilah yang membedakan penjudi saham sama investor sejati. Bener banget. Nah, sebelum kita berpisah hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungin sendiri. Waduh, apa tuh? Gini, pemerintah kita kan lagi ketat banget nih maksa aturan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Semua pabrik mobil global yang jualan di Indonesia dipaksa harus melokalisasi suku cadangnya biar dapat subsidi. Oh, paham saya arahnya. Coba deh Anda pikir,
Apakah pabrik raksasa global itu bakal mau repot-repot beli tanah, bangun pabrik baut dari nol, nyari sertifikasi, dan ngelatih engineering selama bertahun-tahun cuma buat menuhin syarat TKDN? Kayaknya sih nggak mungkin ya. Mereka butuh cara instan. Nah, jangan-jangan demi efisiensi, pabrikan raksasa global itu bakal lebih milih ngeluarin cek miliaran buat ngakuisisi perusahaan komponen lokal yang udah mapan, punya jalur bahan baku utuh, dan standar kualitas Eropa. Perusahaan lokal seperti Bolt misalnya. Ya, siapa yang tahu kan? Kalau skenario akuisisi ini beneran kejadian di masa depan, harga Rp1.000 hari ini cuma bakal jadi debu dibandingin valuasi premium penawaran akuisisinya nanti. Coba deh Anda renungin itu baik-baik. Food for thought yang luar biasa. Terima kasih banyak udah setia ikut eksplorasi mendalam kita hari ini. Terus asah insting kritis Anda, jangan gampang kemakan kepanikan berita pasar, dan selalu pantau pergerakan smart money. Selamat berinvestasi kawan, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.